Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Balik lagi sama aku Lintang, salam kenal semuanya, dan aku akan menjadi host kalian pada malam ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan sosial media untuk UMKM. Nah, untuk webinar kali ini, kita sudah menghadirkan Mas Christopher Ramot, Head of Content Marketing dari GoFleet. Nah, mungkin kita bisa langsung panggil aja ya kali Mas Christopher, dan Mas Christopher mungkin bisa sapa nih teman-temannya yang sudah hadir pada malam ini. Oke, untuk teman-teman, mungkin kalau misalkan kita lihat dari judulnya, kita akan belajar tentang memaksimalkan sosial media untuk UMKM. Tapi nanti saya akan membawakannya itu ke arah siklus gitu, cycle bagaimana sih sebuah platform ya, terkhusus untuk di sosial media, atau kalau misalkan kita tarik benang lagi secara general, secara umum di bidang digital marketing platform ya, bagaimana sih sebuah platform digital itu atau sosial media itu menyampaikan campaign atau menyampaikan produk atau memperkenalkan produk kita sampai nanti akhirnya banyak audiens atau calon pembeli itu membeli gitu atau melakukan akuisisi terhadap brand kita gitu ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Oke, sebentar. Oke, saya Christopher. Di bidang konten ini total saya sudah bekerja selama 9 tahun. Untuk digitalnya sendiri kurang lebih di 7 tahunan terakhir saya bekerja dari mulai menjabat sebagai social media supervisor di salah satu media wanita terbesar di Indonesia sampai sekarang saya menjabat sebagai Head of Content dan Digital Marketing di joint venture company antara Gojek dan Astra bernama GoFleet. Kalau saya boleh memperkenalkan sedikit tentang brand saya, jadi GoFleet ini merupakan joint venture company di mana core bisnisnya kita untuk saat ini secara general kita menyewakan unit mobil gitu kepada mitra Gokar gitu. Jadi driver-driver Gokar khususnya ya yang ada di Jabodetabek ini mungkin 1/10-nya itu menggunakan mobil-mobil sewaan dari kita. Jadi bisnisnya kantor aku tuh gitu. Nah, sebelumnya saya sempat jadi asisten manajer juga di Adira Finance, gitu financing company lumayan besar di Indonesia. Kemudian sebelumnya saya sempat kerja di digital agency, gitu. Jadi waktu di digital agency saya banyak itu mendalami dunia sosial media dan digital marketing, khususnya banyak dulu mostly klien saya itu mainan anak-anak gitu. Jadi Barbie, Hot Wheels, Thomas and Friends gitu. Dulu mainan anak-anak itu jadi kliennya kami gitu. Kemudian sebelumnya juga sempat jadi social media manager di Lamudi Indonesia. Websitenya masih ada sekarang, jadi Lamudi masih eksis sampai sekarang. Marketplace yang berhubungan dengan properti, dan juga dulu sempat ada brand di Indonesia namanya Easy Taxi, jadi taksi online gitu. And so on, kita langsung masuk ke materinya. Jadi sebelum saya akan masuk ke social media cycle atau campaign cycle yang ada di platform digital ini, saya ingin tadi kan sudah disebutkan ada beberapa teman-teman di sini yang business owner juga. Terus saya juga berharap teman-teman di sini juga ada yang setidaknya punya willing atau punya harapan ke depannya, saya pengen punya brand gitu. Saya pengen punya produk atau jasa yang bisa saya jual gitu, dan salah satunya adalah melalui digital marketing. Tapi sebelumnya saya ingin ngobrolin dulu bahwa alangkah lebih elok misalkan suatu hari ya, tapi jadi terkhusus untuk teman-teman yang baru ingin punya brand atau punya produk sendiri ya, baik itu barang atau jasa gitu. Sebelumnya saya minta izin dulu untuk teman-teman setidaknya sudah pernah melakukan yang namanya market research gitu, di mana sebenarnya market research itu nanti turunan ke bawahnya itu berupa marketing research. Nanti market research ini kalau secara general dia membahas apakah ada peluang terhadap barang atau jasa yang ingin saya jual gitu. Jadi dia pengen tahu nih peluangnya di sebuah daerah ada atau enggak gitu. Sementara marketing research ini yang akan kita sering lakukan. Jadi marketing research ini adalah
mengambil pattern atau pola atau menarik kesimpulan tentang agenda-agenda kegiatan-kegiatan baik itu branding, pemasaran, selling yang udah pernah kita lakukan, sehingga nanti berujung mendapatkan pattern atau mendapatkan oke, dengan produk A peluangnya sekian, kami sudah melakukan kegiatan marketing A, B, C, D, kami sudah melakukan kegiatan marketing di platform sosial media A, B, kita sudah punya websitenya, kita sudah punya CRM emailnya, sehingga nanti dilihat, dikaji, oke, yang bisa works atau bisa work terhadap brand kita tuh adalah ini. Misalkan Facebook itu cenderung menghasilkan sales lebih banyak dibandingkan Instagram, atau bisa jadi kalau teman-teman bergerak di UMKM yang berbasis location base ya, mungkin Google My Business adalah platform yang lebih cocok dibandingkan saya harus membuang energi saya ke TikTok misalkan kayak begitu. Nah, itu semua dilakukan melalui marketing research. Saya mau encourage dulu teman-teman sebelum nanti teman-teman atau sedang ada di fase yang memiliki UMKM atau bekerja sebagai marketing di UMKM, setidaknya market research atau marketing research ini harus sudah sering dilakukan, terutama market research ya, untuk melihat ada peluang nggak gitu terhadap brand produk atau jasa, barang atau jasa yang akan kita jual gitu. Seenggaknya ketika kita mendapatkan informasi peluang tersebut gitu, kita sebagai marketing ini enak banget bisa mencapai goals kita. Jadi kita mengerjakan konten marketing di sosial media, goals-nya adalah peluang ini gitu, atau kita kita bekerja sama ratusan KOL itu itu worth karena ternyata peluangnya tuh ada loh pasar saya gitu ya. Jadi sebelum itu saya ingin mention teman-teman, kalau kita ingin memiliki brand sendiri itu sebaiknya kita melakukan market research, lalu nanti turunannya kita melakukan marketing research gitu. Oke, kita langsung masuk ke materi saya. Secara general, jadi malam hari ini kita akan membahas 5 siklus dari digital campaign atau social media content marketing gitu. Teman-teman nggak usah bingung, Kak, ini sebenarnya siklusnya itu tentang apa sih? Jadi secara general ya, baik itu offline atau online, marketing ini memiliki siklus tuh seperti ini gitu. Ini secara general. Mungkin di luaran sana kalau teman-teman nanti sering baca buku tentang digital marketing atau general marketing, itu siklusnya tuh ada orang yang bilang cuman 4, ada orang bilang lebih dari 5, ada orang bahkan bikin siklusnya itu ada 10, tapi secara general kalau siklus yang terjadi di digital campaign atau sosial media tuh setidaknya tuh dia ada 5 gitu. Nah, hal ini tuh kenapa saya berikan di awal, karena saya ingin nanti kita cara berpikirnya agak lumayan sistematis. Jadi dari mulai menganalisis sebuah isu atau menganalisis sebuah brand atau campaign kita atau kegiatan marketing kita, hal apa aja yang harus kita siapkan. Kemudian setelah kita mempunyai hasil dari analisa kita ingin mendeveloping strategi gitu. Kita mau masuk ke platform sosial media apa aja nih, karena menjual air mineral dengan menjual iPad misalkan itu memiliki spesifik sosial media yang kita lakukan gitu ya. Misalkan jual air mineral secara location base ya, jadi orang untuk datang ke kios kita, mungkin menggunakan platform digital menggunakan platform Google My Business jauh lebih bagus gitu hasilnya dibandingkan kita ber-effort ria gitu melakukan dance di TikTok. Atau misalkan menjual iPad, jadi misalkan kios kita menjual iPad, jauh lebih mudah misalkan mengenalkan produknya melalui Instagram, jauh lebih mudah dibandingkan kita mengeluarkan effort yang banyak di platform sosial media gitu. Nanti di developing strategy kita belajar. Kemudian setelah developing strategy kita belajar, kita akan masuk ke fase planning. Di fase planning ini nanti akan lebih banyak ngomongin soal content marketing, bikin pilar seperti apa, terus secara kapasitas, secara besaran kapasitasnya mungkin berapa persen pilarnya itu ngomongin soal brand kah, atau berapa persen ngomongin soal sales. Nanti kalau di tahap planning kita akan ngebahas ini. Kemudian masuk ke tahap campaign delivery dan monitoring. Di tahap ini adalah kita
benar-benar melihat ketika kita sudah melakukan strategik atau planning di konten marketing untuk sosial media kita, lalu hal selanjutnya adalah kita monitoring, kita lihat seberapa besar dampaknya atau seberapa banyak, kalau secara ini ya, secara orang awam mungkin mengenalnya, seberapa banyak nih orang yang komen ke kita, seberapa banyak orang yang sharing konten kita, atau seberapa banyak orang yang share konten kita. Setelah itu kita masuk ke fase akhir adalah evaluasi. Evaluasi setelah itu kita akan melihat dari hasil data yang kita kumpulin, dari hasil funnel marketing, nanti akan saya jelaskan, yang kita kumpulin ternyata channel yang works tuh ABC, channel yang tidak adalah ini, sehingga kita nanti bisa tahu kalau kita cuma punya tim 3 orang, berarti untuk target menghasilkan 1.000 sales, berarti kita harus paling banyak menggunakan platform tuh yang ini, karena secara pattern tuh udah mulai kelihatan loh di stage evaluasi ini adalah sosial media A atau B atau C yang paling banyak mengenerate. Seperti itu. Kita masuk di fase yang pertama adalah analyzing. Fase ini adalah fase yang cukup menyenangkan untuk kita ya bermain-main. Karena kenapa? Kita sebenarnya dituntut di fase ini untuk kalau kita menggunakan sosial media untuk brand kita, sebenarnya di fase awal sekali kita ditanya objektifnya tuh pengen ngapain, goals-nya tuh pengen ngapain. Karena untuk brand yang baru launching dengan brand yang udah puluhan atau belasan atau puluhan tahun, itu pasti goals-nya berbeda, gitu ya. Untuk saya yang bekerja sebagai content marketing atau marketing ya, digital marketing, bekerja di kantor yang brandnya sudah terkenal dengan bekerja di kantor brand yang baru, itu pasti objektifnya beda-beda, gitu. Mungkin ya secara general orang awam, untuk brand-brand besar yang baru, ibaratnya FMCG ya, brand-brand makanan, untuk melaunching sebuah produk makanan, mungkin goals di fase awalnya di sosial medianya ini nggak pembelian dulu, mungkin awareness, memperkenalkan terhadap pasar bahwa ini loh brand kita, gitu. Maka yang tadi saya bilang di fase awal ini, kalau kita ingin melakukan menggunakan sosial media ya, atau digital media apapun, itu kita harus tahu dulu goals-nya ini, objektifnya terhadap brand kita tuh apa. Misalkan teman-teman yang punya coffee shop atau baru ingin membuat coffee shop ya, kalau menggunakan sosial media ini pengen goals-nya tuh apa sih, atau objektifnya apa, itu harus tahu dulu gitu. Karena nanti akan berbeda perusahaan yang goals-nya adalah sales dengan goals-nya awareness tuh cara treatment-nya tuh akan beda. Misalkan mungkin dari segi awareness, cara treatment-nya adalah mungkin ya secara organik dan secara berbayar ya, paid media, mungkin kita jor-joran dulu. Tapi kalau perusahaan yang cenderung ke acquisition atau ibaratnya ingin menaikkan sales, mungkin dia menggunakan strategi KOL atau ibaratnya influencer gitu ya, itu berbeda. Jadi tentukan dulu goals-nya. Kemudian setelah kita menentukan goals, yang kedua adalah kita mempelajari target audience kita. Jadi mempelajari, atau kalau bahasa marketingnya mengenal personanya gitu. Jadi ketika kita sudah punya brand, kita tahu goals-nya. Misalkan goals-nya adalah saya ingin meningkatkan awareness sekaligus ingin menjalankan sales-nya saya, meningkatkan sales-nya saya. Oke, ketika saya sudah tahu produknya saya belajar nih mencari tahu personanya tuh seperti apa sih, atau targetnya saya, audiensnya tuh seperti apa sih, gitu. Nah, di sini tadi saya sebelum masuk ke siklus, saya sempat menjelaskan sedikit tentang market research atau marketing research ya. Nah, di market research itu bisa menghasilkan hasilnya itu berupa target persona, target audiens kita. Kenapa mengetahui target persona atau target audiens kita ini penting? Karena kita ingin memiliki empati, kita ingin memiliki emotional touch dari target audiens kita terhadap barang kita. Contoh ya, misalkan saya ingin menjual cosmetics gitu ya, saya ingin menjual kosmetik. Saya ingin target audiensnya adalah remaja perempuan gitu ya, sehingga mungkin yang lebih cocok adalah saya melakukan konten marketing di sosial media
itu berupa video tutorial make up gitu ya, atau review gitu segala macam. Karena saya mengetahui bahwa remaja putri atau remaja perempuan ini cenderung emotional touch-nya itu, atau cenderung kita memasukkan knowledge terhadap brand kita itu melalui hal-hal yang tidak hard selling, atau ibaratnya diskon sekian persen, atau ibaratnya promo buy two get one, buy one get two gitu segala macam. Tapi lebih ke arah saya melakukan konten marketing melalui edukasi. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui target audiens kita, sehingga kita punya empati. Nanti turunannya atau ujung-ujungnya kita mengetahui cara pendekatan yang baik ke audiens saya itu seperti apa. Nah, tadi saya kasih contoh adalah produk kosmetik. Lain halnya kayak seperti saya di kantor ya, di brand GoFleet saya itu target audiens saya ini kan mostly bapak-bapak yang sudah bergabung di Gokar gitu ya, atau calon drivernya Gokar gitu. Nah, ketika saya belajar personanya mereka, melakukan wawancara singkat, atau ibaratnya datang ketika mereka makan di warteg dekat kantor saya kayak ibaratnya melakukan inilah ya, mini research gitu. Saya mengetahui ininya cara mereka berkomunikasi, kata-kata apa yang mereka pakai, sehingga saya dapat untuk audiens seperti ini saya nggak bisa melakukan emotional touch seperti soft selling. Justru harus yang paling yang paling mudah pendekatan itu melalui hard selling. Jadi benar-benar kalau saya bikin bikin copywriting ya, maksud saya bikin copywriting di dalam gambar di sosial media saya, pendekatannya udah langsung promo potongan joining fee atau promo registration fee sekian persen segala macam, dibanding saya harus melakukan edukasi tutorial. Jadi lebih masuk ke arah yang tadi gitu, hard selling, promo sell atau insentif mitra bla 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 bla, bonus bla 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 gitu. Jadi itu kita dapat melalui pemahaman target audience atau personanya kita. Kemudian yang di bagian ketiga adalah setelah kita memahami objektif dari brand kita atau UMKM-nya kita ya, mengetahui target audiensnya kita, yang ketiga adalah kita memahami produk kita gitu. Ini pasti mungkin ada beberapa ya minoritas dari kita berpikir, loh kan saya mau jualan Kak terhadap produk kita, udah pasti dong saya tahu terhadap produk kita. Oh, belum tentu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena terkadang ya marketing itu hanya tahu, misalkan contoh kopi ya kopi, ternyata misalkan ya kopi diseduhnya seperti ini segala macam. Ternyata kita dengan mempelajari dengan mempelajari produk knowledge atau produk issue terhadap produk kita ya. Jadi pengetahuan produk knowledge itu pengetahuan terhadap produk kita. Ternyata produk kita ini tuh bisa dibawa untuk misalkan ya kopi itu bisa dibawa tidak hanya menjadi minuman, bisa dibuat hasil akhirnya berupa cake, atau ibaratnya ya bisa menjadi ke produk aromaterapi segala macam gitu. Jadi kita mengetahui benar-benar tentang produknya kita gitu. Untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa, atau ibaratnya ya, atau kalau jasa itu lebih sering itu B2B ya, jadi bisnis ke bisnis, itu mengetahui jasa kita ini ketika sebelum kita lempar di pasar, atau kalau sudah terlanjur terlempar ke pasar, sebenarnya tuh kompetitornya tuh siapa sih? Terus produk kita itu punya unique selling point tuh seperti apa sih? Atau semudah kita melakukan analisis SWOT ya, sehingga kita bisa tahu di luar sana tuh keunggulan produk kita seperti apa, ancaman produk kita itu seperti apa, atau ada opportunity nggak untuk mengembangkan produk kita. Gitu. Jadi di tahap analyzing tuh kita mengumpulkan banyak informasi. Ini tahap yang kami di digital marketing ya, atau social media manager ini menyenangkan sekali, karena kita tuh banyak bermain informasi, mencari tahu, melakukan riset, baik itu riset yang kita lakukan secara kuantitatif, angka, atau kualitatif, seperti yang saya lakukan nyusup ke ke mitra-mitra untuk cari tahu cara pendekatan seperti mereka, bahasa mereka, emosional yang mereka alami itu seperti apa gitu. Jadi di fase ini tuh kita banyak bermain hal-hal yang berbau informasi gitu.
Terus juga tadi saya menekankan di poin kedua adalah tentang buyer persona. Tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa buyer persona ini setidaknya secara demografi, usia, jenis kelamin, lokasi, kita lakukan research, juga terhadap emosional atau secara psikologi kita lakukan research. Misalkan yang tadi saya bilang untuk target persona saya ya, teman-teman mitra atau mitra Gokar gitu, oh ternyata mereka itu kalau berkomunikasi itu cenderung yang apa adanya. Biasanya, ini biasanya ya, tidak sesuatu yang mutlak. Biasanya dengan komunikasi seperti itu, pendekatan soft selling itu agak sulit dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah pendekatan hard selling. Jadi benar-benar ngomong promo sekian, dapat bonus sekian, dapat insentif sekian gitu. Nah, kebalikannya, orang-orang yang cenderung berbicara lebih bukan tidak apa adanya, lebih apa ya, lebih ini ya bahasanya itu lebih terpola gitu, dalam artian pembicaraannya tuh lebih secara general, tidak apa namanya menggunakan bahasa-bahasa yang urban ya, jadi benar-benar bahasanya yang cenderung formal dan baku. Itu biasanya pendekatan marketing itu kita lakukan itu ke arah yang soft selling, jadi pendekatan psikologis, pendekatan emosional gitu, lebih baik dibanding kita melakukan pendekatan yang hard selling. Nah, itulah fungsinya kita mengetahui buyer persona, sehingga kita memiliki empati terhadap audiens kita nih, marketnya kita nih, gitu. Nah, ini salah satu contohnya, saya sempat membuat beberapa profil. Ini merupakan brandnya, ini merupakan sebuah platform pengajaran ya. Jadi saya berusaha melakukan pembuatan target persona yang menurut saya tuh sesuai gitu. Jadi saya melakukan pendekatannya tuh ke parents gitu. Jadi platform pembelajaran online ini tuh memiliki target audience tuh dua, yaitu siswanya sendiri dan orang tua mereka. Jadi ketika saya melakukan riset kecil tentang parents mereka tuh, jadi saya dapat dengan brand saya platform pembelajaran online ini, kalau kita melakukan pendekatan ke orang tua itu biasanya orang tuanya itu umurnya itu sekian. Kalau mom atau ibu tuh biasanya umurnya sekian. Kalau fathersnya, daddy-nya itu biasanya umurnya tuh sekian. Lalu saya lihat lagi tuh apakah mereka cenderung orang yang memiliki penghasilan lebih dari sekian juta, sehingga nanti saya bisa turunannya, nanti saya bisa melakukan empathy research terhadap diri saya. Oke, berarti kalau dia misalkan ya contoh target personanya atau target audiensnya adalah open-minded moms gitu, saya bisa tahu pemasukannya dia tuh kira-kira 15 jutaan sebulan. Oke, secara ekonomi tuh Indonesia kalau 15 jutaan berarti dia masuk kelas menengah. Oke, kalau kelas menengah itu pendekatan marketingnya tuh lebih cocok ke arah to the point atau hard selling, atau memang secara emotional touch atau soft selling gitu. Oh, ternyata lebih ke arah soft selling nih. Soft sellingnya seperti apa? Oke, kalau moms menggunakan medianya apa ya? Itu saya kaji terus. Jadi saya lakukan research. Misalkan saya seorang perempuan nih, ibu-ibu, saya bangun tidur, apa aja yang saya lakukan? Oke, setelah berdoa, saya buka handphone, cek email, sosmed, apa segala macam, lalu mandi, bikin sarapan buat anak-anak. Nah, dari situ, setelah kita mempelajari atau melakukan empati terhadap personanya kita, dari situ kita bisa melihat bagaimana kita nanti membuat membuat voice of brand kita. Misalkan kita nggak akan ngomong di sosial media kita, di kontennya ngomongin lo udah beli produk gua, tapi lebih ke arah apakah Anda sudah membeli produk saya, ataukah kita menggunakan kata kamu gitu. Jadi kita melakukan empati di fase analyzing. Nah, di fase berikutnya setelah kita banyak mendapatkan knowledge ya, baik dari segi goals, kita mau tujuannya apa, dari segi audiensnya kita, bahkan dari segi product knowledge-nya, kita justru membangun strateginya. Kita membangun strategi, kita bikin dulu nih strateginya. Misalkan bagi kita yang berkecimpung di dunia UMKM yang cenderung location based ya, dalam artian yang tadi saya bilang orang beli ke dalam toko kita atau kios kita lihat dulu nih journey-nya tuh seperti apa sih. Misalkan kalau di sini jadi teman-teman jangan lihat dulu di bagian bawahnya ya. Ini yang ada di lingkaran abu-abu, biru, orange, hijau, dan ungu ini adalah journey-nya. Jadi misalkan
sebelum orang itu kenal coffee shop saya, misalkan UMKM saya bergerak di bidang coffee shop ya, dia itu berarti sebelumnya masih berupa stranger atau orang yang belum tahu. Setelah itu saya melakukan apa ya? Apa namanya, konten marketingnya saya lempar ke sosial media apa-apa aja ya gitu. Setelah itu dia akan mengunjungi kios saya, berarti statusnya berubah yang tadinya jadi dari stranger menjadi visitor gitu. Misalkan jadi visitor, apakah dia langsung lompat membeli kopi saya atau ternyata kopi yang dia pengen tuh belum tersedia. Misalkan, oh dia ingin beli misalkan Aceh Gayo, ternyata di coffee shop saya tidak jual. Tapi kita tetap nih minta informasinya. Pak, boleh nggak saya minta alamat Bapak atau nama Bapak atau nomor handphone Bapak, sehingga nanti ketika produknya ada, saya bisa menelpon Bapak kembali. Nah, itu jatuhnya leads. Gitu. Nah, dari itu apakah nanti dari leads itu menjadi customer atau dari visitor langsung customer, itu nanti journey-nya beda-beda. Jadi yang tadi saya utarakan di awal, ketika kita mendetermine atau menentukan customer journey kita itu balikin lagi ke brand kita. Cara orang mendapatkan brand kita tuh seperti apa sih? Jangan-jangan ya semudah kita cuman kasih flyer doang di jalan-jalan, nggak perlu sosial media. Atau jangan-jangan juga, oh saya kalau jual flyer itu butuh resource yang lebih nih, harus meng-hire canvasser nih untuk nyebar flyernya, atau oke deh, karena saya budgetnya terbatas, saya pelajari dulu ternyata target market saya ini cukup savvy di dunia digital, maka saya lakukan marketing atau konten marketing itu di ranah sosial media gitu ya. Jadi nanti itu tiap produk itu punya journey-nya berbeda-beda. Yang saya berikan ke teman-teman ini adalah secara general ya. Secara general, setidaknya sebelum orang menjadi seorang customer kita, dia tuh melalui 2 tahap dulu. Jadi dari stranger, visitor, lalu customer. Tapi ada juga brand yang melalui 4 tahap. Jadi sebelum ke customer ada stranger, visitor, leads dulu baru ke customer. Nah, biasanya nanti staging-nya banyak brand yang cenderung oke deh, setelah dia jadi customer, udah berhenti aja di sini. Saya udah puas kok kalau orang udah beli kopi saya atau orang udah datang ke klinik kecantikan saya udah puas kok. Tapi ada juga pemilik brand atau marketer tuh yang cenderung ke, oh nggak bisa, saya pengen orang ini balik lagi ke toko saya untuk melakukan pembelian. Maka journey-nya kita tambahin 1 menjadi promoters. Gitu. Di tahap promoters ini, itu biasanya ya, customer itu udah menjadi seorang yang loyalis gitu ya. Jadi bahkan kalau teman-teman sadari ya, loyalis ini tuh bisa jadi seorang yang bisa bela brand kita tuh mati-matian. Tapi itu ada ininya sendiri ya, ada triknya sendiri ya. Mungkin secara umum kita tidak bahas di sini, tapi secara gambaran general saya ingin menyampaikan bahwa tahap customer journey itu tidak hanya berhenti customer jadi customer, dia bisa jadi ke promoters juga atau ke loyalis gitu ya. Nah, di fase developing strategy ini kita sudah menentukan kembali ya, kalau orang ingin membeli saya itu fasenya ada berapa, karena setiap brand again fasenya tuh beda-beda, setiap sosial media fasenya tuh beda-beda. Karena ada ya sosial media tertentu, misalkan Instagram, di situ marketer atau ibarat pemilik brand itu taruh semua informasi terhadap produknya itu di situ. Tapi ada juga yang dia taruh, kalau teman-teman perlihatkan di bawah ya, ada juga pemilik brand atau marketer atau marketing ya, itu melakukan tidak hanya di sosial media, tapi juga menggunakan website, menggunakan form, email, menggunakan survei, menggunakan CRM, gitu. Bahkan bisa menggunakan hanya sebatas telemarketing, hanya telepon doang, gitu. Jadi setiap journey-nya itu berbeda-beda. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah teman-teman di tahap ini itu harus punya customer journey yang sedetail mungkin. Dan dibalikin lagi ke teman-teman, goals-nya itu hanya ingin jadi customer atau customer-nya ini ingin jadi loyalis atau retention, bahasa marketingnya. Setelah itu, setelah kita setelah kita mempelajari journey-nya, kita mempelajari sekarang platformnya atau framework-nya gitu. Kenapa ini penting? Karena gini teman-teman, melakukan pendekatan ke target audience kita yang
digital savvy itu akan berbeda dengan melakukan pendekatan ke yang tidak digital savvy. Digital savvy itu mengerti digital ya, gitu. Jadi ini sesuatu yang harus disiapkan oleh teman-teman pemilik brand atau marketer adalah kalau saya melakukan pendekatan marketing ke ibu muda yang cenderung ibu rumah tangga muda akan berbeda dengan pendekatan marketing ke anak sekolah. Itu udah pasti platformnya beda. Mungkin ibu muda yang sekarang cenderung menggunakan Instagram, sementara untuk anak sekolah yang sekarang menggunakan TikTok gitu ya. Jadi kita tuh mempelajari, melakukan menentukan ya, mendetermination, menentukan bahwa platform-platform apa aja di masing-masing customer journey ini akan kita lakukan. Misalkan ketika customernya masih di fase stranger, berarti yang saya lakukan adalah awareness di TV atau melakukan awareness di radio, atau kalau di sosial media saya melakukan awareness di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook gitu. Misalkan dia sudah jadi visitor, apakah platform sosial media Instagram masih kita lakukan atau tidak? Itu juga kita tentukan. Kalau dia udah ada di fase customer, apakah masih kita lakukan atau tidak? Kalau dia sudah masuk ke fase promoters atau advocates, apakah itu masih kita lakukan atau tidak? Itu kita tentukan dulu di awal ya. Di fase developing strategi kita tentukan dulu. Karena nanti itu akan mempermudah kita untuk menentukan nanti di fase yang ketiga ya. Ini belum masuk ke fase yang ketiga, untuk menentukan konten marketing seperti apa yang akan kita lakukan di masing-masing platform. Oke. Namun sebelum masuk ke arah fase siklus yang ketiga, kita masuk dulu ke siklus tambahan di developing strategy. Setelah tadi kita menentukan customer journey, menentukan platform apa yang harus kita lakukan gitu, kita menentukan funnel marketingnya, atau menentukan sesederhana menentukan variabel apa sih yang mau kita ukur di sosial medianya kita gitu. Karena gini teman-teman, sebelum mencapai ke level customer, tadi kan kita sudah belajar journey-nya ya. Journey-nya dia melewati leads dulu, atau melewati visitor dulu, atau melewati stranger dulu. Nah, di funnel marketing juga sama. Sebelum dia akhirnya berakhir di customer, melakukan pembelian di kita, itu funnelnya itu ke atasnya itu apa dulu. Misalkan ternyata, dia sebelum jadi customer kita, kayak di GoFleet ya, saya ini dulu ya, memperkenalkan sedikit dulu. Kalau funnel marketing di GoFleet itu sebelum akhirnya mitra Gokar menyewa mobil kita, itu kita telepon dulu. Nah, sebelum kita telepon, dapat nomor teleponnya itu dari mana? Itu saya cari dulu di Facebook. Jadi saya melakukan organik, baik organik maupun paid marketing di Facebook. Sebelum saya melakukan campaign organik atau paid marketing, saya sudah pernah melakukan fase engagement dulu nih di awal-awal, atau fase reach ya. Saya ngasih tahu dulu sebanyak-banyaknya orang tentang brand saya. Setelah itu nanti orang yang tertarik akan melakukan, entah dia klik website saya, entah dia like status saya, atau dia share konten saya, atau melakukan komen, membuat komen. Itu nanti masuk funnelnya di engagement. Setelah itu, misalkan kita lihat nih dari engagement yang terkumpul, karena saya sudah mengkerucut mengumpulkan leads-nya di website saya lihat nih berapa orang ya yang klik link yang saya taruh di konten saya. Oh, ternyata sekian. Nah, itu saya taruh di funnel link klik. Setelah itu kita kaji nih, dari orang-orang yang sudah mengisi form kita, yang udah klik tadi ya, yang mengisi form kita tuh berapa. Nanti udah dapat, makin mengkerucut lagi yang setelah isi form kita, yang ternyata mengisinya 2 kali itu kita anulir, jadi kita cuma lihat yang isinya itu dulu ya, yang unik gitu. Yang unik tuh ada berapa. Setelah itu kita dapat angka raw leads. Raw leads ini kan masih angka yang mentah ya, masih leads yang mentah. Nah, kita pengen mengkerucutkan lagi nih ke orang-orang yang setidaknya lebih serius. Kita lihat nih, oh yang sudah pernah bergabung terus disuspend sama pihak Gojek tuh mana-mana aja. Kita anulir. Terus kita filter lagi nih, yang sudah pernah bergabung tapi mungkin ya pernah mengalami atau ibaratnya dapat review jelek dari customer tuh
siapa-siapa aja kita anulir. Sehingga nanti dapat daftar atau hot leads ya, orang-orang yang bisa kita telepon. Dari hot leads ini, sebelum jadi customer, kita teleponin satu-satu. Bapak, kita dari GoFleet, kita ingatkan lagi ke leads kita. Kita dari GoFleet nih Pak, masih bersedia bergabung nggak? Syaratnya ini, uang bergabungnya, joining fee-nya sekian, uang pendaftarannya sekian, dokumen yang kita butuhkan, bla bla bla. Ketika nanti dia sudah menyerahkan, terus kita lihat lagi nih, apakah dia sampai nggak datang ke kantor saya untuk daftar sebagai customer saya. Kalau sudah melakukan, maka funnel-nya sudah berakhir di tahap customer. Nah, sebelum kita menentukan funnel marketing ini ya, atau mengkaji matriks apa yang harus kita ukur, saya harus menginformasikan ke teman-teman bahwa setiap brand, setiap UMKM, setiap produk, barang, dan jasa itu punya funnel marketing yang berbeda, karena punya goals yang berbeda. Kebetulan di kantor saya goals-nya adalah sales atau acquisition, maka funnel-nya berakhir di customer. Tapi ada juga di customer, tapi ada juga brand yang sebenarnya goals-nya, yang penting orang tuh like gue tuh banyak deh, followers gue ningkat deh, belum begitu peduli deh aku terhadap sales, yang penting di 3 bulan pertama followers gue naik dulu. Maka biasanya dia funnelnya hanya berhenti di engagement dan reaction. Jadi aku balikin lagi ke teman-teman pemilik brand atau marketing di sini, UMKM-nya itu pengen dibawa kemana? Apakah hanya sebatas gue yang penting di daerah gue, misalkan ada teman-teman pemilik pemilik kios batik di Jogja, misalkan yang penting orang tuh berkunjung dulu deh ke kios gue, maka berakhirnya di engagement. Tapi kalau ada teman-teman yang penting orang datang ke toko kopi gue, dia beli, berarti end up marketingnya, funnel marketingnya itu di customer. Nah, itu kita tentukan di fase developing strategy, gitu. Nah, tadi kita sudah belajar menentukan journey, menentukan platform yang harus kita pakai berdasarkan journey customer-nya, dan kita sudah menentukan matriks atau funnel marketingnya atau variabel yang harus kita ukur. Selanjutnya kita akan belajar atau masuk ke fase planning. Jadi kita masuk ke siklus planning gitu. Nah, ini siklus yang buat saya yang bekerja di industri kreatif ini siklus yang menyenangkan, bagian menyenangkan yang kedua gitu ya. Yang pertama tadi kan saya menyenangkan di bagian analyzing. Nah, planning itu bagian yang menyenangkan juga, karena biasanya di sini saya itu, apalagi karena saya expertise-nya di bidang konten dan digital marketing, biasanya saya itu punya excitement tinggi itu kalau sudah masuk ke content marketing framework. Karena di fase ini kita tuh masuk ke fase planning lagi. Jadi fase planning di universe-nya digital marketing atau campaign marketing, ternyata ada fase planning yang kita masuk ke fase planning lagi kalau kita ingin melakukan content marketing gitu. Jadi saya bikin framework-nya lagi nih. Saya bikin dulu framework-nya, ini saya dapat framework ini tuh merupakan framework yang general ya, yang biasa dilakukan. Dari masing-masing fase planning kreatif itu saya sudah tentukan. Misalkan dari segi planning, saya sudah tentukan target audiensnya. Tadi di siklus yang awal di-analyze kita udah punya. Terus di segi kreatif dan production, saya tentukan lagi nih, brand saya atau komunikasi yang saya bawa ini mau ke arah mana. Saya memanggil audiens saya dengan apa? Brosis kah? Atau hanya sis karena target audiensnya perempuan? Atau bunda? Atau moms? Atau smart moms? Atau kalau di saya tuh, di kantor saya kita nyebutnya rekan mitra gitu, atau mitra gitu. Nah, itu di fase itu sesuatu yang menyenangkan karena kita apa yang sudah kita kumpulin tadi di analyzing, informasi apa aja kita olah di sini di fase planning. Termasuk kita melakukan pendekatan, misalkan kalau kita punya target audiensnya adalah ibu bekerja, biasanya mereka itu cenderung suka warna apa ya, cenderung suka dipanggil seperti apa ya, itu nanti mempengaruhi kreativitas kita untuk membuat visual atau key visual. Dan mempengaruhi kita juga dalam menulis caption atau copywriting gitu. Jadi di fase ini kita bikin dulu framework-nya, kita pelajarin lagi informasi dari target persona, target audiens kita pelajari secara psikologis, warna yang dia suka, kemudian secara psikologis dia biasanya disebut apa, atau pendapatannya berapa, kelas
ekonominya, sales-nya masuk ke mana, tinggal di mana, sehingga di fase ini kita bisa menentukan nanti konten marketing seperti apa. Karena kenapa teman-teman ini termasuk fase yang penting, karena di sini tuh kita di bagian sini ya, saya tuh menulis bahwa informasi-informasi yang kita kumpulkan di content marketing framework ini nanti hasil akhirnya tuh bisa dalam bentuk click action ya, ke acquisition kita, landing page kita, atau cara kita membuat form atau user generate content. Jadi di fase ini tuh kita bisa mengetahui kira-kira tuh konten apa yang bisa kita sampaikan, pilarnya seperti apa, apakah cenderung humor, apa segala macam itu. Nah, ini kita masuk lagi di fase planning, tapi di sub yang membahas tentang konten pilar dan proporsional. Ketika di sebelumnya kita sudah bikin content marketing framework ya, sekarang kita saatnya menentukan di sosial media kita mau melakukan, atau ibaratnya kita mau planning tuh pilarnya seperti apa aja. Pilar itu sesederhana pemahamannya untuk teman-teman adalah topik apa aja sih yang mau kita lempar ke sosial media kita. Jadi setelah kita melakukan framework tadi, kita tentukan pilarnya tuh apa. Setelah kita nanti menentukan pilar, kita tentukan hari-harinya tuh untuk memposting konten tuh ada di mana-mana aja. Sebentar ya. Oke, kita nanti setelah menentukan konten pilar, kita tentukan konten time pilar. Jadi waktunya itu di apa-apa aja gitu. Itu masuk, sebentar ada ponakan saya nih, masuk di fase planning gitu. Kemudian ini for example aja ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini saya pernah mengerjakan brand mobil ya dari Adira Finance. Saya menentukan pilar informatif tuh ada sekian persen, pilar yang engaging tuh sekian persen, pilar yang entertaining atau menghibur tuh sekian persen, kemudian pilar yang mengenerate sales tuh sekian persen. Atau secara secara general teman-teman bisa melakukannya seperti ini. Oh, daily conversation tuh 50%, 30%, 20%. Setelah kita menentukan konten pilar, nah di fase planning ini kita melakukan campaign delivery. Jadi setelah fase planning tadi kita sudah menentukan konten pilar, framework, kontennya akan berbau seperti apa, kira-kira warnanya seperti apa ya, kira-kira bahasanya seperti apa, kira-kira topik yang saya lempar tuh seperti apa ya. Kita masuk ke siklus berikutnya atau tahap berikutnya, yaitu campaign delivery atau content delivery atau marketing delivery. Ini bahasanya tuh generalnya delivery ya. Jadi kita menyampaikan ide kita atau planning yang kita sudah rencanakan di fase planning tersebut, sekarang kita lakukan eksekusi gitu. Yang biasanya saya lakukan adalah kita scheduling dan monitoring. Jadi misalkan kita sudah bikin pilar A, B, C, lalu kita scheduling dan kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di Facebook gitu ya, secara gratis. Di situ kita lihat, kita scheduling di hari apa segala macam. Lalu kita tentukan ketika konten tersebut sudah terpublish atau sudah terpost, kita tentukan jangka waktunya untuk melakukan ini teman-teman, monitoring. Misalkan jangka waktunya adalah seminggu gitu ya. Setelah seminggu kita lihat nih angka reach yang kita dapat, berapa engagementnya berapa, yang klik website kita berapa, yang masuk jadi leads kita berapa, yang jadi customer berapa. Ini penting di segi monitoring karena nanti kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Jadi ketika kita sudah melakukan strategi kita, jadi kan kita sudah planning tadi ya, terus planningnya kita eksekusi nih, kita delivery. Setelah kita melakukan delivery itu, kita scheduling, kita monitoring, kita plototin satu-satu. Kira-kira konten mana yang berhasil ya? Kira-kira platform mana ya yang berhasil? Setelah itu informasinya kita kumpulin, kita masuk ke fase evaluasi atau fase retrospektif, atau kalau bahasa awamnya fase perenungan gitu ya. Di fase perenungan ini atau retrospektif ini adalah kita mengumpulkan semua informasi. Informasi apa aja? Informasi yang di mana tadi kontennya atau kampanye sudah kita jalanin, sudah kita eksekusi.
kalau di bagian konten kita kita kumpulkan tadi kan informasi angka reach-nya berapa banyak yang like, berapa banyak orang yang klik website kita, berapa banyak orang yang komen, berapa banyak yang share. Kita kumpulin terus kita biasanya saya kategorikan kalau Facebook seperti apa, kalau Instagram seperti apa, Twitter, TikTok itu seperti apa. Kalau sudah dapat retrospektif dari masing-masing platform, biasanya saya melakukan retrospektif general, evaluasi secara general, gitu. Misalkan journey-nya adalah ketika saya misalkan ya, saya ingin melakukan campaign penjualan coffee shop di musim Ramadan, gitu. Di musim kok jauh banget, di musim akhir tahun liburan Natal dan Tahun Baru ya, di Nataru ini, gitu. Campaign-nya adalah, key message-nya adalah saya ingin memberitahukan bahwa buy one get one. Jadi pembelian keduanya itu gratis, gitu. Oke, campaign-nya ini saya sudah tahu ya target audiensnya seperti ini, target personanya seperti ini, terus cara menyampaikannya seperti ini. Ketika sudah dieksekusi, sebelum dieksekusi saya menentukan pilarnya kontennya seperti apa. Oke, masing-masing pilar saya sudah harus menginfokan bahwa pembelian dari tanggal sekian ke tanggal sekian ini berarti udah buy one get one. Nah, dari situ saya mengumpulkan informasi platform mana yang paling banyak kliknya, platform mana yang paling banyak postnya, yang paling banyak ininya, like-nya atau komennya gitu. Nanti kalau sudah saya kumpulkan di masing-masing platform, saya kumpulkan lagi ke secara general. Di sini saya cari tahu nih secara platform di Facebook tuh ada berapa sih yang mengenerate sales, dari Google tuh yang mengenerate sales tuh ada berapa sih, dari Instagram berapa, dari OLX berapa. Jadi ini nanti dibikin sebanyak-banyaknya ya. Jadi dalam artian sebanyak platform yang teman-teman sentuh, sebanyak itu juga teman-teman bikin rekapitulasinya gitu, atau ibaratnya retrospektif generalnya. Tujuannya apa sih? Karena tujuannya adalah nanti di end of the campaign period atau di akhir periode tertentu ya, itu kita bisa tahu nih, oke, brand saya dengan tujuannya adalah pembelian kopi, saya sudah melakukan campaign selama 1 bulan, lalu hasil akhirnya adalah ternyata yang mengenerate sales paling banyak itu mereka tuh datang dari Facebook, Instagram, TikTok misalkan gitu ya. Terus yang memakan biaya marketing paling tinggi misalkan dari Twitter, dari dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok. Nah, dari kedua informasi ini teman-teman tuh tinggal bisa lihat untuk masuk ke fase campaign berikutnya atau masuk ke fase content marketing berikutnya. Oke, tim saya tinggal sekian, goal saya udah tinggal sekian. Kayaknya akan lebih bijak misalkan platform yang ini kita tutup dulu deh, kita tidak fokus karena energinya biar bisa fokus ke platform-platform yang generate sales lebih banyak. Nah, ini pula yang saya lakukan di kantor. Misalkan ya, setiap minggunya saya akan melapor ke atasan saya, Pak, di minggu kemarin yang generate sales lebih banyak itu ada di platform Google misalkan ya. Misalkan campaign-nya adalah 1 minggu gitu ya, platform Google. Biasanya nanti saya akan memberikan informasi platform Google ini cenderung kita mengeluarkan budget marketing itu 2 juta, Pak. Oke, dilihat nih. 2 juta dibagi 139 nih angka sales-nya misalkan ya. Oke, berarti sekian persen nih dibandingin Facebook nih, Pak, karena saya Facebook ngeluarin budget marketing 4 juta, Pak. Sementara dia hanya mengenerate 15 orang nih. Oke, berarti biaya cost per acquisition-nya lebih kecil ke Google deh. Ke Google ya, gitu. Oke. Nanti di evaluasi atau retrospektif, nanti saya akan ngobrol nih ke tim saya. Oke, bagian sosial media, kita stop dulu deh Facebook-nya. Kita fokus dulu ke Google-nya. Atau saya nanti akan ngomong ke bagian telesales saya, semua leads yang datang dari Facebook di stop dulu deh karena kita kedatangan leads yang lebih banyak di Google. Nah, itu nanti adalah salah satu hasil evaluasi gitu di brand kita. Selain bisa menentukan platform sosial media mana yang paling powerful ke depannya untuk kita
untuk kita fokuskan energi kita. Di evaluasi ini juga akan masuk ke fase yang baru lagi gitu. Jadi akan masuk ke siklus baru lagi. Jadi ketika kita sudah menggather atau mengumpulkan semua informasi dari fase evaluasi ini ya, kita akan balik lagi ke fase analyzing di awal. Nih, setelah evaluasi, kita akan masuk lagi nih di fase analyzing awal. Kenapa sih kita harus melakukan hal tersebut, atau ibaratnya siklusnya itu akan begitu-begitu aja? Karena di fase analyzing berikutnya, kita akan melakukan pemfokusan energi kita. Jadi kita anulir nih, kita tidak lakukan lagi kegiatan-kegiatan marketing yang tidak menghasilkan generate, yang misalkan sebelumnya platform marketing kita diisi Facebook, flyering, KOL, apa segala macam. Di fase evaluasi kita sudah melihat bahwa ternyata KOL itu tidak menggenerate sales nih buat kita, Kak. Atau ternyata flyer itu hanya buang-buang duit, bahkan jadi sampah juga nih, Kak. Sehingga nanti untuk masuk ke fase campaign berikutnya atau fase marketing berikutnya, kita sudah punya informasi, oke, kita akan anulir nih, kita akan eliminasi nih platform A, B, C. Kita akan fokuskan energi kita ke platform D, E, F gitu. Jadi itu yang bisa kita kerjakan, atau kalau bahasa awamnya itu kita melakukan pengoptimalan. Jadi baik dari fase awal analyzing, developing, planning, campaign sampai ke campaign delivery atau eksekusi, baik sampai ke evaluasi, nanti ujung-ujungnya itu akan masuk lagi ke fase analyzing. Karena bagaimanapun juga untuk teman-teman pemilik usaha ya, UMKM, akan lebih wise buat kita untuk melakukan dua hal, business wise dan budget wise. Business wise itu dalam secara operasional akan dilihat nih, baik marketing ya, maupun secara hari-harinya, daily bisnisnya akan dilihat nih, mana yang tidak perform, mana yang generate lebih banyak informasi, itu akan dipertahankan. Yang tidak perform akan cenderung dianulir. Begitu pula dari segi budget wise. Dari segi budget wise akan dilihat nih, mana budget yang kebanyakan. Contoh ya, ternyata kalau kita membuat video di YouTube, ya memang yang nonton lebih banyak nih, Pak, tapi pas saya lihat di funnelnya, yang sales yang datang dari YouTube tuh cuma sedikit. Oh, ngapain dong kita selama ini syuting dari pagi sampai malam untuk bikin satu konten, ternyata cuma mengenerate sales yang gitu-gitu doang. Oke, YouTube untuk periode berikutnya kita anulir deh. Kita fokus ke Instagram, misalkan kita fokus di Facebook. Seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga, sebentar ya. Oke, sehingga pada akhirnya, baik itu berupa konten marketing, berupa campaign marketing, atau berupa kegiatan marketing apapun, yang kita hasilkan dalam satu siklus ini adalah sebuah optimization. Optimization ini adalah proses di mana, kalau bahasa awamnya, kita melakukan perbaikan terhadap platform kita, konten kita, rencana kita, ke depannya, sehingga nanti kita menghasilkan apa? Kita menghasilkan pattern, menghasilkan pola. Karena optimization ini merupakan bagian dari marketing research. Bagaimanapun juga seorang marketer atau pemilik brand atau owner, CEO, itu ketika kita menjalankan kegiatan pemasaran, baik itu sesederhana menyebarkan flyer atau menggunakan jasa KOL, atau ad-libbing di radio, atau produk masuk kayak yang sekarang terkenal ya, acara lapor Pak, jadi banyak produk yang masuk itu kita evaluasi dari segi budget, wise nggak? Dari segi orang yang datang atau customer yang dihasilkan, wise nggak? Dari segi sentimennya, wise nggak? Kalau ternyata wise, oke, akan kita lakukan. Kalau tidak, kita lakukan optimization, perbaikan-perbaikan. Gitu. Oke, thank you banget ya untuk udah dikasih kesempatan juga. Saya juga bisa banyak berinteraksi sama teman-teman. Key takeaways yang bisa saya simpulkan untuk malam hari ini adalah, satu, cari peluang melalui market research, karena itu penting. Baik teman-teman sudah memiliki brand atau baru ingin terjun ke dunia UMKM, cari peluang melalui market research, biar nanti tidak terjebak ke produk yang ternyata stagnan marketnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
empati lebih dalam tentang target persona dan target audiens kita. Karena itu adalah kunci pertama kita mengenal bagaimana cara kita melakukan marketing. Bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita menentukan platform, menentukan visual, copywriting yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, please lakukan pengoptimalan. Semakin cepat kita gagal, semakin cepat juga kita belajar. Jadi kalau kita sudah A/B testing, lakukan lagi A/B testing terus. Karena yang namanya marketing itu nggak pernah akan ada ujungnya. Setelah program A berhasil, dia akan melakukan program B, program C, program D, sampai ke A1 lagi, B1 lagi. Dan yang keempat adalah, please teman-teman stay update, karena digital marketing ini atau marketing atau social media ini adalah social science. Ini bukan exact science yang punya nilai tertentu yang akan abadi. Karena setiap 1 bulan, 1 minggu, 3 minggu, 2 minggu, algoritma berubah-berubah, keinginan pasar berubah-berubah, cara orang mengencourage audiens untuk masuk ke brand yang mereka tuh berubah-berubah. Jadi stay update. Itu aja dari aku, Mbak Lintang, dan terima kasih juga untuk Dewa Web dan Dewa Talk untuk kesempatannya bisa ketemu sama teman-teman di sini. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.